Selamat pagi sahabat Edwin Podcast. Salam sehat dari RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Salam sehat dan bahagia. Sahabat Edwin, pagi ini kita kedatangan tamu lagi dari salah satu instalasi di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Dan sahabat Edwin, biasanya instalasi ini jarang dikenal, hampir tidak terkenal. Tapi kali ini kita akan memperkenalkan salah satu instalasi di RSUD Jenderal Ahmad Yani, dan ada juga di rumah sakit lainnya yang sebenarnya ini menjadi satu instalasi yang sangat mendukung berjalannya pelayanan yang baik di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Instalasi tersebut adalah instalasi wasrei atau instalasi laundry. Nah, bersama kita telah hadir Kepala Instalasi Laundry RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Silahkan diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lasidawati, Kepala Instalasi Laundry Ahmad Yani Metro. Dan saya membawa staf saya. Ya, nama saya Arifin, saya staf dari laundry. Nah, beliau-beliau ini nanti akan hadir menjelaskan bagaimana peran instalasi laundry di RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro. Tapi sebelumnya kita jargon dulu ya, Mas Erwin dan Mbak Lasida. Yep. 1, 2, 3. Edwin Podcast. Educate, happy and happy. Oke, nah Mbak Lasida dan Mas Erwin, sebenarnya apa sih ya peran dari instalasi laundry ini di rumah sakit? Instalasi laundry bertanggung jawab dan memastikan seluruh linen yang ada di rumah sakit dikelola sesuai dengan standar pencegahan dan didukung oleh pengendalian infeksius sehingga dapat dipergunakan oleh pasien secara aman. Jadi intinya laundry itu bertanggung jawab terhadap seluruh linen yang ada di rumah sakit, baik yang digunakan oleh pasien maupun tenaga kesehatan. Itu ya sahabat Edumi, salah satu dari tugas dari laundry. Tugas utama, bukan salah satu ya, tugas utamanya. Boleh bisa ditambahkan Mas Erwin? Banyak yang mengira di laundry itu hanya sekedar mencuci saja. Oh iya. Iya. Tapi padahal di sana ada prosesnya, ada step by stepnya. Ketika linen itu datang, maka dari tim pencuci itu akan memilah mana yang linen non infeksi, mana yang infeksi. Nah, perlakuan dari kedua linen itu berbeda. Ketika linen yang non infeksi itu cairannya lebih sedikit, yang infeksi itu maka lebih banyak. Nah, setelah proses pencucian, maka akan kami serahkan kepada proses pengeringan. Nah, di pengeringan itu ada yang namanya pelipatan. Di situ di pelipatan itu masih ada lagi, nanti ada penyetrikaan. Setelah disetrika, maka akan dipilah menurut ruangan masing-masing, kemudian didistribusikan, kemudian ada pemetaan yang supaya tidak terjadi kesalahan terhadap nanti pasien atau ini tenaga kesehatan itu sendiri. Jadi intinya sahabat Edumi, laundry itu bukan mencuci aja. Iya. Jadi laundry itu artinya di instalasi laundry bukan masalah mencuci, bukan kayak kita nyuci gini, tidak seperti yang dikatakan Mas Erwin dan Bu Lasidah tadi. Jadi proses dari laundry rumah sakit ini banyak ya prosesnya, mulai dari penerimaan, kemudian disortir antara infeksius dan non-infeksius, kemudian masuk ke mesin cuci. Nah, di mesin cucinya ini terpisah nggak, Mas? Terpisah antara infeksius dan non-infeksius. Terus terpisah nggak antara punya pasien dengan punya karyawan? Tidak, kalau punya pasien sama karyawan, yang penting di dalam non-infeksi sama infeksius itu ada plastik sendiri-sendiri. Kalau yang non-infeksi plastik hitam, kemudian yang infeksius kita ada plastik kuning. Oh, artinya itu pemilahannya antara infeksius dan non-infeksius. Iya. Itu sudah terjadi di ruangan. Kita sampai di mesin cuci, kita olah dengan dekontaminasi, direndam pada air hangat setengah jam, kemudian baru pakai desinfektan, anti noda, anti bau, terus pengharum, pelembut pakaian, penetral. Wah, banyak ternyata ya sahabat Edwin Podcast, tidak langsung rendam, cuci, bilas kering, tidak, tapi banyak sekali proses. Yang pertama tadi ya dari dipisah,
dikontaminasi. Dari ruangan sudah dipisah ya, Direndam air panas. direndam air panas dan langsung cuci. Nah, yang direndam air panas ini apakah infeksius saja atau keduanya? Atau non infeksius juga dapat perlakuan perendaman air panas? Sebenarnya kalau perendaman air panas itu kan digunakan sekali, hanya sesuai dengan kuota dari cucian tadi itu 48 kilo satu mesinnya. Nah, itu digunakan untuk yang infeksius. Oh, untuk infeksius sesuai SOP ya Mas Iya, sesuai SOP-nya. Terus kemudian kita pegawai yang bertugas di mesin cuci itu harus menggunakan APD lengkap, semuanya lengkap. Nah, itu yang pertama kita harus lengkap dulu dari semua topi, kacamata, kemudian dari lakanya semua harus lengkap dari pelindung dirinya itu. Iya, karena kita berada di rumah sakit ya. Jangan sampai kita tertular penyakit sehingga seluruh karyawan di instalasi laundry saat melakukan tugasnya harus menggunakan Syarat petugas laundry: 1, harus terlatih; 2, SOP-nya jelas; 3, APD, menggunakan APD yang lengkap. Jadi saat melakukan pekerjaan, 3 syarat itu harus dipenuhi oleh petugas laundry ya. Harus. Jadi petugas laundry itu bukan kayak kita pakai baju daster kemudian kita cuci cantik itu di rumah, tidak ya sahabat Edumi. Jadi harus memiliki sertifikat pelatihan. Nah, jenis pelatihan apa Mas yang pernah diikuti? Kalau yang dari rumah sakit yaitu kita melakukan pelatihan PPI ya. Itu kita pegawai kita itu dilatih di mana ketika ada cairan seperti noda darah, seperti noda nanah itu jatuh di lantai, kemudian gimana caranya kita membersihkan secara SOP-nya itu sendiri. Nah, terus kita menggunakan desinfektan, kita semprotkan, kita diamkan, kemudian kita elap itu, kemudian kita memakai semua aturan-aturan yang ada di PPI itu sendiri. Artinya semua staf laundry itu harus mengikuti pelatihan PPI dalam rangka upaya mencegah dan pencegahan dan pengendalian infeksi, terutama bagi petugas laundry ya. Kita akan memutuskan mata rantai penularan penyakit di laundry. Jangan sampai bekerja di laundry pulang bawa penyakit. Ya, keren ya sahabat Edumi. Nah, kalau misalnya ada alat-alat baru yang datang, apakah ada pelatihannya juga Mas? Ada. Kalau ada alat baru seperti kemarin kita baru datang itu pengganti cairan. Dulu kita cairan manual maksudnya manual ada ukuran pakai gelas. Seperti itu. Sekarang pakai dispenser. Di situ ada berapa miligramnya sudah diatur. Tinggal pencet tinggal pencet, waktunya berapa menit itu kita nanti buang. Setelah itu ada proses pembilasan, kemudian ada proses kita pembilasannya sampai 3 kali, kemudian ada proses softener itu sekitar 5 menit sampai 6 menit baru pengeringan dari mesin cuci laundry itu. Nah, tuh sahabat Edwin, jadi kalau ada alat baru, teman-teman kita di laundry juga dilatih bagaimana cara menggunakan alat-alat baru itu dan yang lebih canggih. Biasanya datang yang lebih canggih. Iya. Nah, kan kita diceritakan nih mesin-mesin kita canggih, boleh dong dibagi kepada sahabat Edwin di rumah. Alat-alat kita itu yang sudah canggih-canggih untuk pengelolaan laundry itu apa sih, bisa diceritakan? Kita punya mesin cuci infeksius dan non infeksius yang kapasitasnya 60 kg, tapi pemakaiannya tidak boleh penuh, bisa diisi 48 kilo. Kemudian itu kita dikasih dispensernya, ditempel di dispenser itu langsung keluar cairan yang desinfektan, kemudian alkalin, kemudian okso untuk anti noda, terus pelembut, pewangi, itu udah ada di situ. Oh, semua. itu otomatis? Ya, otomatis. Bisa pakai gelas ukur gitu nggak? Wih, keren. Kemudian setelah dicuci, dibilas, langsung masuk di pengeringan, mesin cuci pengeringan. Di situ dikeringkan ada 30 menit, kemudian keluar langsung kering. Jadi nggak perlu jemur-jemur ya, nggak ada jemuran ya sahabat Edumi di rumah sakit. Nggak pernah lihat kan jemuran terbentang panjang linen di laundry, dari laundry rumah sakit, bahaya loh kayak gitu ya. Jadi keluar langsung kering. Setelah dikeringkan langsung kita pilah-pilah, gosok, kemudian kita gosok pakai roller. Wah, gosokannya juga otomatis ya. Langsung kita lipat. Kalau kita pat, kita per ruangan-ruangan
kita distribusikan ke ruangan. Jadi linen kotor itu tidak boleh bertemu dengan linen bersih. Itu alurnya begitu. Jadi linen kotor masuknya dari ruangan lain, linen bersih juga ada di ruangan lain. Jadi tidak pernah bertemu ya, si kotor dan si bersih tidak akan pernah bertemu ya sahabat Edumi. Putih dan hitam terpisah. Oke, lanjut. Gimana Mas Erwin pengalaman selama bekerja di instalasi laundry ini? Apa sih yang menarik di sana? Kalau menurut saya, dulu saya pertama kali masuk laundry itu sekitar Tahun 2012 Bu. 2012. Nah, di sana itu kita masih ada proses milih-milih itu di laundry. Dari yang infeksi non infeksius kita Pemilihannya pilihan. di Nah, laundry. dari oka itu masih kita Gelondongan. Nah, gelondongan kita mesti siram, kita bendung, besoknya kita baru kita cuci. Kemudian ada proses ini masih pakai deterjen biasa Bu kita. Nah, multunya juga multu biasa. Kemudian pas waktu pengeringan dulu juga 2012 itu kita masih menjemur, kita. Jadi susahnya dulu itu pas waktu hujan Bu. Nah, kalau waktu hujan kita buru-buru kita ambil cucian itu kita masukkan. Nah, dalam proses itu pengeringan itu manual itu mesin itu hanya cuman sampai 15 biji. Nah, seperti itu. Alhamdulillah di 2015 ke atas barulah ada mesin cuci baru, kemudian ada desinfektannya itu menggunakan sekarang udah canggih lah, udah standar. Nah, kemudian ada kita mesin pengeringnya itu sudah baru sampai 30 sampai 40 pitsan itu dalam waktu 30 menit. 30 menit kita keluar sudah bisa langsung dilipat. Kemudian dulu manual juga penggosokan pakai setrika tangan dulu. Sekarang udah pegel dulu. Sekarang sudah enggak, sudah pakai roll itu masuk. Kita keluar udah rapi. Mulai kapan tuh Mas pakai semuanya canggih itu? 2015 ke atas Bu. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi perjalanan instalasi Westray atau laundry RSUD Jenderal Ahmad Yani itu dulu manual. Itu dulu. Itu cerita indah ya Mas. Ceritain dari awal-awal Alhamdulillah di tahun 2015 ke atas sudah dengan dukungan pemerintah daerah dan manajemen kita sudah melakukan pencanggihan peralatan yang ada di instalasi laundry sehingga sekarang kapasitasnya lebih banyak lagi dan tentu saja lebih steril ya, lebih terlindungi ya, baik dari teman-teman di instalasi maupun dari kualitas linen itu sendiri. Nah, selama nih kurun waktu berjalan di instalasi laundry, apa sih permasalahan yang pernah ditemukan di instalasi laundry? Permasalahan itu sebenarnya dari sistemnya Mbak. Jadi permasalahannya lebih ke sistem yang ada. Apa contohnya Mas permasalahan yang ditemukan di instalasi laundry? Kalau kami petugas dari laundry biasanya pekerjaan itu akan baik, bagus dan benar kalau sistemnya itu akan baik Bu. Nah, ketika di laundry itu ada permasalahan seperti mesin rusak, maka otomatis itu saya sebagai tim dengan kepala ruangan atau pimpinan harus efektif. Efektifnya yaitu seperti apa? Ngomong kepada pimpinan bahwa Pak, Bu, ini mesin rusak, agar pimpinan kami meneruskan kepada pihak yang bisa memperbaiki mesin cuci itu agar terselesaikan dengan cepat. Kemudian kami bekerja dengan baik agar tidak ada terjadi permasalahan dalam pencucian itu sendiri Bu. Kalau masalah gawat ya, pasien-pasien kita bisa nggak dapat spray. Kalau kelamaan mesin pengering rusak itu juga jadi masalah juga. Makanya itu koordinasi kami kepada kepala ruangan itu harus aktif. Terima kasih manajemen yang selalu support dan responnya cepat ya Mas ya. Kalau nggak cepat nanti dokter nggak bisa pakai apron ya kan. Segala macam APD yang digunakan oleh tenaga medis dan karyawan serta pasien akan terhambat. Sebegitu pentingnya sahabat Edu Podcast instalasi laundry ini. Jadi kalau ada trouble sedikit saja bisa menghambat pelayanan yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Nah Mas, ini kan terkait penyelenggaraan laundry yang menerima laundry yang sudah terpilah tadi ya, infeksius dan non infeksius. Sebenarnya apa sih resiko kemungkinan terjadinya resiko K3 yang mungkin terjadi di instalasi laundry itu? Oke, saya jawab. Biasanya bisa terjadi resikonya itu ketika ada linen
yang tertukar dari petugas sendiri itu sendiri ke ruangan. Misalkan kita kasih contoh, kita kasihkan ke ruangan paru, maka petugas karena dia salah membaca dikasihkan ke ruangan penyakit dalam. Tapi itu hampir tidak pernah terjadi karena sebelum petugas itu mengantarkan linen, petugas di briefing dulu. Seperti itu. Di ruangan mana mereka harus tahu. Setelah itu agar mereka tidak terjadi kesalahan dalam penataan linen itu sendiri. Dilabelin ya? Iya. Dilabelin, setiap linen itu dilabelin dari ruangan mana, di ruangan mana ada dilabelin semua. Jadi itu salah satu upaya untuk pencegahan ya? Iya, agar tidak tertukar seperti itu. Kalau sampai tertukar itu juga gawat Bu. Karena gawatnya karena apa? Nanti punya ruangan RPDA, punya paru dipakai ke pasien yang lain seperti itu. Makanya itu dari situlah kita agar tidak ada tuh ketukaran itu, supaya ada label-label itu. Jadi dari tiap ruangan itu sudah terpilah infeksius, non infeksius, dan juga ada labelnya. Ini dari ruang A, ruang B, ruang C. Ada nomornya. Wah, lengkap dia. Kalau tertukar bahaya. Nanti saya biasanya pakai ukuran S, nggak taunya masuk ukuran XL, kan saya jadi kedodoran. Atau sebaliknya, Mbak Lasida nggak bisa saya pakai ukuran S. Mungkin seperti itu simpelnya ya. Tapi lebih dari itu adalah dalam upaya mencegah infeksi ya, penularan antar ruangan. Oke, ada lagi? Mungkin cukup. Oh, itu saja. Nah, sebenarnya nih Mbak Lasida sebagai kepala instalasi laundry, apa sih peran dari instalasi laundry terhadap peningkatan mutu pelayanan di rumah sakit? Bertanggung jawab kepada seluruh linen rumah sakit, memastikan bahwa linen tersebut aman digunakan sesuai dengan standar SOP dan standar kualitas linen yang aman. Jadi instalasi laundry memastikan bahwa seluruh linen yang ada di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro, baik yang digunakan oleh petugas maupun yang digunakan oleh pasien itu aman, nyaman, kemudian sesuai dengan pencegahan penyakit dan pengendalian infeksius. Keren ya sahabat Edu Podcast. Nah, Mbak Lasida dan Mas Erwin, kita sudah cerita panjang lebar terkait pelayanan di laundry. Satu lagi sebelum kita tutup, tantangan apa yang ditemukan selama berada di instalasi laundry ini, Mbak Lasida? Tantangannya kita mencuci linennya bertambah. Bertambah banyak. Bertambah banyak itu artinya pasiennya banyak ya. Jadi kita harus sekuat tenaga, kita berusaha supaya hasil linennya maksimal, tidak menularkan penyakit, memutuskan mata rantai di laundry. Oh, kalau Mas Erwin sebagai petugas langsung ya yang menangani langsung di laundry, apa tantangannya? Kalau kami, tantangan bagi kami petugas laundry-nya itu adalah agar berusaha untuk meningkatkan kualitas dari linen itu sendiri, agar tidak bau, tidak lepak itu, tidak lembab, nah seperti itu. Agar setiap cucian itu keluar dari mesin cuci itu harum, kemudian cucian itu bersih. Nah seperti itu. Gimana cara petugas itu untuk meningkatkan kualitas dari masing-masing individu itu sendiri? Wah, masuk kotor, keluar harum, lembut dan halus. Bukan iklan ya ini. Demikian tadi sahabat Edumi obrolan kita dengan instalasi laundry. Menarik kan? Sekarang sahabat Edumi sudah tahu bagaimana peran instalasi laundry ini terhadap pelayanan di RSUD Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Sebelum kita tutup, ada closing statement. Kami instalasi laundry mendukung mutu pelayanan rumah sakit yang ramah, berkualitas, serta bisa menjadikan panutan untuk laundry rumah sakit yang lainnya. Wah, keren. Terima kasih Mbak Lasida dan Mas Erwin atas kedatangannya dan berbagi dengan sahabat Edumi di rumah. Saya Epidesia Tasari, Kepala Instalasi Promosi Kesehatan RSUD Jenderal Ahmad Yani Metro, mengucapkan banyak terima kasih sekali lagi. Dan juga kepada sahabat Edumi di rumah, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Yuk kita salam Edumi lagi. Edumi Podcast, educate